Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Esra dan saya sendiri, Ashraf Farizi. Di Posepan. Hari ini kita mau bahas apa, Syad? Ya, hari ini kita akan membahas topik yaitu industri pangan tentang keju. Keju. BTW, aku dengar-dengar ada 3 mahasiswi cantik yang bakal diundang ke sini ya. Siapa aja tuh? Kira-kira siapa ya? Siapa ya? Boleh deh, yang 3 mahasiswinya boleh masuk. Yuk. Yaitu Paras, Putri, dan Oki. Wih, tepuk tangan dulu. Inilah ketiga narasumber kita ya untuk topik hari ini. Ya udah, kita mulai ya. Aku punya sedikit video nih. Boleh di-share screen dulu dong, host. Oke, bentar. Dah. Bagi kalian para pecinta burger, pizza, pasta, cheesecake, atau sejenisnya, pasti tidak lengkap rasanya ya kalau hidangan yang disebutkan tadi tidak menggunakan keju. Rasanya yang asin dan gurih sangat cocok diaplikasikan ke berbagai macam hidangan, terutama hidangan western. Seiring dengan berkembangnya zaman, keju tidak hanya identik dengan masakan western, tapi juga digunakan untuk hidangan Asia, bahkan makanan Indonesia juga menggunakannya. Tapi tahu nggak sih kalian, sebenarnya dari mana asal-usulnya keju? Bagaimana ya sejarah perkembangan keju? Menurut catatan sejarah dari para ahli arkeolog, keju pertama kalinya dibuat pada zaman Neolitik, sekitar 8.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya di sekitaran wilayah Mediterania dan Timur Tengah, di mana para petani memproduksi keju dengan susu domba sebagai bahan dasarnya. Pada zaman itu, keju diciptakan sebagai makanan cadangan saat musim paceklik atau selama musim dingin, karena keju adalah makanan yang awet dan tahan lama. Cara tradisional mereka membuatnya adalah membiarkan susu di luar dalam keadaan hangat selama beberapa jam, hingga menjadi asam. Asam laktatnya menyebabkan protein terkoagulasi menjadi gumpalan lembut. Sisa cairannya dikuras dan gumpalan-gumpalan yang tidak tersaring inilah yang mereka simpan untuk dimakan. Karena kaya akan kandungan protein, lemak, dan mineral, keju membuat orang-orang Neolitik dapat bertahan hidup lebih baik. Pada akhir zaman perunggu atau tahun 1000 sebelum Masehi, keju adalah komoditas dalam perdagangan maritim di sepanjang Mediterania Timur. Di Mesopotamia, keju menjadi bahan pokok kuliner dan digunakan dalam upacara keagamaan. Berdasarkan bukti-bukti penemuan arkeolog, berbeda jenis keju digunakan dalam ritual yang berbeda juga. Bahkan di zaman itu, ada keju yang dikhususkan untuk para raja beserta keluarganya, dan ada keju yang khusus untuk rakyat jelata. Selain di Mesopotamia, keju juga diproduksi di wilayah lain. Di Mongolia, para peternak menggunakan susu yak untuk membuat keju padat khas mereka, yaitu biaslak. Bangsa Mesir kuno membuat mis, yaitu keju tradisional Mesir yang dibuat dari susu kambing. Di Asia Selatan, susu dikoagulasikan dengan beragam asam dari makanan seperti lemon, cuka, atau yogurt, lalu dijemur hingga kering dan jadilah panir. Bangsa Yunani juga memiliki keju khas mereka yang disebut feta. Pada era Kekaisaran Romawi, mereka memproduksi keju kering yang disebut Cassius aridus. Keju ini menjadi ransum yang penting bagi para prajurit Romawi. Seiring dengan berkembangnya zaman, pada abad pertengahan di Eropa, para pendeta bereksperimen menciptakan keju dengan beragam jenis susu, cara pengeringannya, dan cara penyimpanan yang berbeda juga.
Sejak eksperimen para pendeta di Eropa inilah, terciptalah berbagai jenis-jenis keju seperti ya cheddar, gouda, parmesan, muster, mozzarella, dan lain-lain. Lalu pada abad ke-18 saat revolusi industri, produksi keju tidak lagi dipegang oleh para pendeta, melainkan diambil alih oleh pabrik. Sehingga keju dapat diproduksi lebih mudah dan lebih cepat. Kini, keju dapat diproduksi sekitar 22 juta ton dalam 1 tahun. Berbagai macam jenis keju dan varian rasa semakin dikembangkan dan semakin populer di seluruh negara di dunia. Semoga informasi ini bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan kalian. Kita akan berjumpa lagi di video-video berikutnya. Nah, itu tadi cuplikan tentang video asal-usul keju. Jadi, keju pertama dari suatu negara yang akhirnya bisa terkirim gitu. Sehingga negara-negara lain pun bisa membuat kejunya sendiri gitu. Ada yang dari India, panir, dan lain sebagainya. Nah, sekarang ini Sarah. Ya, sekarang deh kita masuk sesi tanya jawab ya, Kak. Ya, sekarang kita akan masuk sesi tanya. Saya mau nanya nih, sebetulnya keju itu apa sih menurut kalian? Boleh, siapa yang mau menjawab? Oh. Ya, Kak Fauzia boleh menjawab. Kalau menurut aku, keju itu sebuah makanan yang terbuat dari bahan dasar berupa susu yang dihasilkan dari memisahkan zat-zat padat dalam susu melalui proses pengentalan atau koagulasi. Proses pengentalan ini dilakukan melalui tahap fermentasi bakteri, asam laktat, atau dengan menggunakan enzim Ranet sehingga terjadi curd dan pemisahan serum susu. Terus ada ini ya, aku pengen nanya deh ke kalian. Boleh deh. Apakah tahu nggak sih kalau di Indonesia tuh ada produk produk keju lokal? Emang ada ya, Kak? Keju ya, apa tuh? Gimana itu kejunya? Ada salah satunya yang berada di Boyolali. Keju ini tuh bertekstur creamy, di mana terinspirasi dari keju Camembert asal Prancis. Juga dibuat semakin kreatif dengan rasa unik dan lezat seperti ada black pepper, olive oil, terus ada juga yang chili. Wah, berarti Indonesia juga bisa dong ya memproduksi keju. Ternyata udah ada ya keju buatan asli Indonesia, itu yang dari Boyolali itu. Wih, keren. Keren. Bangga ya sama produk Indonesia. Iya dong. Boleh deh, lanjutnya. Aku mau nanya deh, Kak. Kenapa keju memiliki harga yang cukup mahal? Nah, itu kenapa ya? Boleh tuh, kita pengen tahu kenapa harganya mahal itu keju. Saya mau menjawab. Jadi kenapa keju itu mahal? Karena dalam pembuatan keju menggunakan susu sapi dan enzim Ranet, mengandung enzim pretoletik yang digunakan untuk memisahkan bagian padat dan cair pada susu. Enzim Ranet ini didapatkan dari lambung mamalia yang mencerna susu sehingga sulit ditemukan di pasaran, sehingga memiliki harga yang relatif mahal. Makanya kenapa keju itu memiliki harga yang lumayan mahal. Pantesan ya, soalnya saya juga kalau ke pasar tuh ada yang mahal, ada yang murah, 1/4, 20.000 tuh mahal banget sih. Pantesan martabak keju tuh mahal ya? Iya, makanya kenapa mahal. Oke, saya juga mau nanya nih ya, sebetulnya enzim Ranet itu apa sih?
Oh, enzim rennet itu kalau menurut saya merupakan enzim yang berasal dari lambung anak sapi atau hewan mamalia lainnya seperti kambing, sapi, banyak lagi gitu ya. Misalnya jadi itu tuh biasanya hewan mamalia yang menyusui. Domba juga bisa dijadiin keju, kambing juga bisa, susu kambing. Pertama itu dibersihin dulu, udah gitu dibekukan dan dilakukan pengasinan, kemudian dikeringkan. Enzim ini tuh berasal dari ruang lambung keempat pada anak hewan mamalia, atau disebut juga abomasum. Enzim ini tuh biasa digunakan untuk pembuatan keju seperti parmesan, gorgonzola, pecorino romano, terus ada camembert, ada Emmentaler, dan Manchego. Udah gitu, keju-keju ini juga tergolong sebagai keju yang membutuhkan fermentasi yang lama. Secara tradisional, varietas keju tersebut terbuat juga dari enzim rennet hewan. Enzim rennet juga nggak didapat dari hewan aja, ternyata bisa juga dari tumbuhan, gitu. Tapi biasanya digunakan untuk para vegetarian. Biasanya dilakukan untuk diet kayak gitu dan menghindari, biasanya kan ada yang alergi dengan produk hewan gitu. Cuma ya sekarang enzim yang digunakan yaitu enzim tumbuhan itu jarang banget. Gitu. Oke. Oh, jadi enzim rennet itu terdapat di lambung sapi gitu ya? Iya. Tapi nggak hanya sapi saja, tapi bisa juga domba dan kambing. Oke. Jadi itu tuh gimana sih Kak? Maksudnya dibunuh gitu? Enggak, ada juga sih. Kalau zaman dulu tuh rata-rata dibunuh dulu, kemudian diambil si enzimnya, lambungnya itu. Terus tapi sekarang tuh kebanyakan ada juga yang di luar negeri dengan cara perutnya itu dibolongin, dilihat, diambilnya dari perutnya gitu. Jadi sekarang tuh nggak semuanya harus dibunuh. Terus ada juga yang dengan dikeringkan, ada juga yang enzimnya diambil setelah disembelih. Jadi biasanya kan ada tuh yang habis kurban kayak gitu, enzimnya tuh diambil lambungnya terus disimpan. Oh, oke. Jadi nggak langsung ngambil enzimnya aja ya. Jadi aja pas kita kurban, pas kita kurban bisa sambil ambil enzimnya. Ataupun sekarang udah ada teknologi yang bisa dilubangin si perut sapinya. Jadi nggak harus dibunuh. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, tadi kan dibahas tuh ada enzim rennet. Nah, dalamnya itu apa sih Kak kandungannya? Aku pengen tahu deh. Ya, jadi kandungan yang ada pada enzim rennet itu enzim yang aktif yang bernama renin juga, biasanya disebut simosin. Nah, simosin itu pada rennet memiliki peranan penting sebagai enzim protease, yaitu di mana memecah dan membelah rantai bentuk susu. Pada hewan muda yang masih menyusui, enzim ini bekerja untuk membantu mengentalkan susu dari indukan sehingga tetap berada di dalam perut lebih lama. Renin juga nantinya akan mengubah susu cair menjadi semi padat. Susu yang semi padat itu tentu akan menjadi sehingga susu dapat berada di dalam perut dalam waktu yang cukup lama agar si protein-protein yang dicernanya itu dengan baik. Jadi kenapa ada kandungan enzim rennet gitu. Terus kalau fungsinya gimana itu Kak? Kalau fungsinya itu untuk mengentalkan susu dalam pengolahan produk-produk keju. Terus enzim rennet itu adalah bentuk komersial dari renin yang dijual dalam bentuk preparat cair berwarna putih kekuningan, transparan, atau jernih. Atau bisa juga ada yang warnanya coklat.
Bentuk rennet itu dapat berupa seperti pasta, cairan, atau juga ada yang bubuk. Inilah yang menjadi inti dalam proses pengentalan keju selama pembuatannya. Jadi penting ya rennet itu renin, enzim renin. Jadi terus enzim renin ini bakal mengubah kaseinogen susu menjadi kasein kental yang tidak larut dan menggumpal atau disebut juga dadi. Sederhananya itu gini, rennet itu yang mengatur susu sapi, susu domba, atau susu kambing ke bentuk setengah padat. Oh, jadi gitu ya, Kak. Aku baru paham nih. Jadi rennet itu diibaratkan tidak lepas dari keju gitu ya. Jadi kalau misalkan keju itu pasti ada rennetnya gitu. Ya. Oke. Nah, sekarang tadi kayaknya masih pengen diperjelas lagi ya. Tadi ada yang tradisional gitu Mbak, yang disemdi atau ada yang dilubangin dulu. Nah, pengen tahu metode ekstraksi rennet itu bagaimana tuh yang tradisional dan yang modern gitu. Yang tradisional dulu deh. Itu gimana ya? Kalau buat yang tradisional itu biasanya lambung anak hewan, biasanya sapi gitu, sapi muda, ini dikeringkan lalu dicuci sampai benar-benar bersih, terus diiris kecil-kecil, kemudian dimasukkan ke dalam air atau whey, cairan yang semi transparan yang tertinggal dalam proses pengendapan keju, lalu dicampur dengan sedikit cuka atau anggur atau yang tadi kayak lemon untuk menurunkan tingkat keasaman larutan. Lalu didiamkan semalaman larutannya. Setelah didiamkan semalaman, lalu saringlah larutan tersebut, rennet yang tersisa dalam larutan itu, nantinya dimasukkan ke dalam susu sebagai pengental. Sekitar 1 gram larutan rennet biasanya dapat mengentalkan 2-4 liter susu. Wah, banyak juga ya, 2-4 liter tuh. Iya. Tradisional ya. Kalau untuk yang modernnya itu seperti apa? Kalau untuk modernnya itu yang pasti menggunakan alat ya, dan bahan yang lebih canggih. Itu kan zaman sekarang udah modern juga. Terus pada lambung anak sapinya itu yang udah membeku. Anak sapi ya, jangan lupa anak sapi. Udah beku itu digiling, terus dimasukin larutan pengekstrak enzim. Yang gunanya itu untuk mengaktifasi rennet mentah dengan menambahkan sedikit asam. Asam tersebut kemudian dinetralkan. Jika sudah tercampur, ekstrak rennet tersebut disaring dalam beberapa tahap dengan keasaman tertentu. Setelahnya itu dipadatkan hingga mencapai perbandingan 1:15.000, yang artinya 1 gram ekstrak enzim rennet ini dapat mengentalkan 15 kg susu. Nggak lupa juga dengan metode modern ini dan zat tambahan tentunya membuat rennet ini menjadi sederhana dan dapat berguna dalam pembuatan yang besar atau skala industri pabrik gitu. Sekarang kalau misalkan kan tadi rennet itu tidak lepas ya dari keju dan sebaliknya. Apa emang harus ada rennet? Apakah harus selalu pakai rennet atau emang bisa gitu membuat keju tanpa enzim rennet? Sebenarnya mau coba jawab ya. Ya boleh. Sebenarnya kalau tanpa enzim rennet juga bisa sih. Aku pernah baca ada yang pakai papain itu yang ada di pepaya. Terus ada juga yang pakai tumbuhan apa namanya aku lupa. Ada pokoknya bisa pakai yang lain selain rennet. Oh gitu. Berarti apa namanya? Meskipun tidak lepas itu ya enzimnya, tapi bisa juga membuat keju itu nggak harus selalu pakai enzim rennet gitu ya. Iya. Terus kalau misalkan keju proses itu apa sih, Kak?
Jadi keju proses itu keju campuran antara keju natural dengan bahan kimia. Jadi bahan kimia yang ditambahkan dalam keju proses itu mampu membuat keju ini bisa tahan lama dalam suhu ruang. Contohnya kayak keju proses, terus lembaran-lembaran yang keju kemasan yang lembaran-lembaran yang populer di Indonesia gitu kan. Terus ada jenis juga potongan yang dikemas dalam kotak karton berupa lembaran atau jenis leleh-leleh kayak gitu. Ya. Terus aku mau nanya deh, kalian tahu nggak perbedaan waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan keju lunak dan keju keras itu dalam teknik tradisional dan modern itu berapa lama sih? Oh. Ada yang tahu nggak? Siapa nih yang mau jawab nih? Acung. Nih, kalau dari saya mah ya, kalau dikira-kira, kayaknya yang lunak itu lebih sebentar deh daripada yang keras. Jadi yang keras lebih lama. Betul atau enggak? Betul banget. Jadi gimana itu? Berapa lama? Jadi dengan teknik tradisional, keju lunak itu bisa membutuhkan waktu fermentasi selama 4 bulan. Kerasnya itu selama 2-3 minggu. Tapi kalau keju keras dengan teknik modern pada zaman sekarang gitu ya, menggunakan mesin teknologi, waktu fermentasi yang dibutuhkannya itu berjalan mencapai waktu 5 minggu. Jika telat panen, maka akan menjadi etanol gitu. Wow. Oke, sekarang kita untuk sesi tanya kayaknya sudah selesai ya. Nah, sekarang kami berdua host punya sedikit games nih, yaitu mitos atau fakta. Jadi kami ambil dari pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat gitu ya. Apakah ini mitos atau fakta? Karena kakak-kakak di sini udah agak paham gitu. Mungkin bisa kasih jawabannya ntar disiapin itu itunya HP-nya. Udah siap, Udah. Itu satu faktanya, oke. Nah, sekarang saya mau bentar. Takut. Tenang kok Kak, pertanyaannya gampang. Ini kan sesi mitos atau fakta ya. Gue pengen ganti kostum dulu. Aduh. Oh. Rambutnya Nama saya ya. jadi, ya perkenalkan nama saya. Nama saya Arsyad Rose. Perkenalkan nama saya Arsyad Rose. Oke, Arsyad Rose, silakan pertanyaan pertama boleh. Untuk pertanyaan pertama, mitos atau fakta? Amerika adalah negara yang memproduksi keju paling banyak. Mitos atau fakta? Oke. Oh, Kak Oki jawab mitos. Kak Putri jawab mitos. Oh, Kak Uji jawab fakta sendirian. Takut. Apa nih jawabannya nih? Kak Esra? Ayo, apa? Jawabannya apa ya, Kak Esra? Fakta. Oh, fakta. Jawaban yang benar adalah Fakta nih ya Kak. Jadi Amerika itu memproduksi lebih dari 4.275 ton keju dalam setahun. Nah, di urutan kedua itu ada Jerman yang memproduksi sekitar 1.927 ton. Sedangkan di urutan ketiga itu ada Prancis yang menghasilkan 1.884 ton keju dalam satu tahunnya. Itu Kak. Baru tahu dong. Jadi fakta ya, Amerika itu memproduksi keju paling banyak di dunia. Sekarang yang pertanyaan kedua. Berarti poinnya yang ada satu ada di Kak Uji ya? Oh pakai ya. Oh jadi Kak Uji poinnya 1,
Kak Putri 0, Kak Oji 0. Kak Uji itu Kak Faras ya. Oke. Pertanyaan kedua. Mitos atau fakta? Keju hanya dibuat dengan enzim Rennet. Oh, tadi udah ada tuh. Ya. Mitos atau fakta? Dan jawabannya Kak Esra? Dedeng. Bisa. Jadi Mitos. tak semua keju itu dibuat Rennet. Khususnya kan ada yang vegetarian nih, jadi nggak bisa nih makan kayak dari yang daging-daging gitu. Jadi ada yang terbuat dari susu almond atau kedelai gitu, Kak. Oh, gitu ya. Jadi jawabannya mitos. Karena udah dibahas tadi juga ya. Oke. Pertanyaan 3. Mitos atau fakta? Makan keju 30 menit sebelum tidur dapat membantu tidur. Jadi bikin nyenyak. Mitos atau fakta? Makan keju 30 menit sebelum tidur bikin lelap gitu, bantu tidur. Mitos atau fakta? Oh, semuanya jawab fakta dan jawabannya Kak Esra? Dedeng. Fakta. Betul banget kalian semua. Jadi, fakta ya. menurut studi yang dilakukan oleh British Cheese Board tahun 2005 melibatkan 200 peserta yang diberi keju kurang dari 1 ons 30 menit sebelum tidur dan meminta peserta untuk mencatat mimpi mereka. Hasilnya, para peserta yang mengingat mimpi mereka tidak melaporkan tentang mimpi buruk. Bahkan para peserta melaporkan mimpi mereka sangat menyenangkan setelah mengkonsumsi keju tersebut. Gitu. Wah. Yang digosok boleh Fakta ya. Baru tahu ya. Organ ghosting boleh pakai. Jadi kalau mau cepet tidur makan keju. Kan ada juga tuh yang bilang minum susu dulu sebelum tidur biar cepet kan. Nah, kan keju kan dari susu juga, jadi sama mungkin ya. Oke, mungkin untuk yang terakhir ya. Pertanyaan terakhir. Mitos atau fakta? Keju sapi, keju yang terbuat dari sapi itu lebih baik dari keju yang terbuat dari susu kambing. Keju yang terbuat dari susu sapi lebih baik dari keju yang terbuat dari susu kambing. Mitos atau fakta? Apa ya? Mitos bener. Jawabannya? Oh, semuanya menjawab mitos. Dan jawabannya Kak Esra? Dedeng. Mitos. Betul. Jadi, katanya itu keju kambing adalah alternatif rendah lemak dibanding keju biasa. Keju ini memiliki kandungan asam kaproat, asam kaprilat, dan asam kaprat yang membuat lebih mudah dicerna. Oke, jadi jawabannya mitos ya. Jadi sama aja, semua keju dari susu sapi atau susu kambing. Oke. Wah, Kak Faras memimpin poin nih. Oh iya. Kasih tepuk tangan dulu Selamat, dong. Kak Faras. Oke, mungkin cukup sekian ya untuk podcast kali ini, topik kali ini. Apalagi Kak Esra, ada yang mau ditambahkan? Ada ya? Udah sih itu aja. Mungkin kita jadi paham ya tentang keju per keju-kejuan. Oke, mungkin karena waktunya juga sudah terbatas ya. Mungkin kami mengucapkan terima kasih mungkin untuk untuk ketiga narasumber kita sudah hadir di podcast kami, yaitu Posepan, podcast seputar pangan. Dan akhir kata mungkin terima kasih lagi sebelumnya, terima kasih banyak. Ya, Mas Posepan. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah. Bye. Terima kasih.